lagi sama aku Sri Devi dan jadi kali ini tuh kontennya kayak chit-chat gitu ngobrol sama Bang Ram DA5. Jujur guys sebenarnya aku itu dulu deket banget sama Bang Ram, Masa deket sih? banget. Iya. Wah lu gue tonjok ya. Tapi bener-bener deket banget ya kan Bang. Iya. Dulunya itu kayak kalau apa-apa tuh pasti kayak ke Bang Ram. gitu, Masang kayak, tempered glass aja lari ke kamar gua. Nah itu dia. Jadi tapi sekarang karena syuting Bang Ramnya juga rumahnya sekarang jauh ya Bang ya. Gak deket. Puncak ke Cibinong cuma 1 jam. Emang ini sibuk aja ini, susah. Tapi emang kayak gak pernah ada waktu gitu loh buat yang kayak ngumpul-ngumpul. Cuma karena ada live-nya Kak Adibal ya. Jadi kita bisa ketemu lagi gitu loh. Bang gimana perasaannya? Ketemu sama aku lagi setelah yang pertama kali kita ketemu dari DA, selesai DA. Gimana perasaannya? Jujur sekarang setelah ngelihat Sri Devi yang sekarang ya ikut bangga. Seneng juga pastikan. Salah satu dari teman seperjuangan kita ada yang bisa sesukses ini gitu karirnya. Bisa jadi inspirasi juga buat kita gitu. Seorang Sri Devi bisa kayak gini. Kita sebagai teman-temannya harus bisa juga gitu. Jadi selain ikut seneng, terinspirasi dan bangga juga. Enggak peres loh ini bener. Oh. Tapi Bang nih ya, kan kita kan pertama kali ketemunya itu kan di DA ya, nggak di mana-mana kan. Iya. Kita kan awalnya kan belum saling kenal kan. Gimana first impression Abang pertama kali ketemu aku di DA? Di DA nih, bukan di sini sekarang bukan. Di DA, kalau di asrama DA dulu ngelihat dia nih bocil banget gitu. Tapi bocil bukan sembarang bocil. Jadi kita herannya nih ya, Sri Devi kalau misal di asrama sama yang lebih dewasa tuh dia manja gitu. Abang pasangin, abang ini lihat ini bener nggak? Kayak gitu-gitulah dia sering minta pendapat kita. Tapi ketika di panggung dia bener-bener kayak libas semua orang gitu. Kita yang berasa di asrama bisa marahin dia, ketika di panggung kita yang dimarahin sama dia. Dimarahin pakai cengkoknya, dimarahin pakai nadanya, sampai dia yang juara 1. Tapi nyangka nggak sih Bang? Gitu loh, Nyangka kayak, kalau kita dari awal nyangka. nyangka tapi ya memang. Karena kamu kalau di panggung itu auranya beda sama di asrama, jadi kayak bukan Sri Devi gitu. Ini siapa gitu. Masa sih? Enggak kalau di panggung. Iya, jadi kalau kamu di asrama tuh gini gitu. Nah, asrama gini, ketika di panggung dia gini. Udah kalau di panggung udah berubah. Masa sih? Tapi emang kalau aku tampil tuh kalian sering nonton ya di asrama? Iyalah. Iya sih semuanya sih ya. kalau Sampai lagi aku tampil. inget dulu waktu kamu tampil lagu apa ya? Ampunilah kalau nggak salah. Kita nonton bareng Kak Adi. Kak Adi aja ikut ngelihat kamu tuh kayak tercengang gitu, gimana kita teman-teman yang tahu keseharian kamu sebocil itu di asrama tapi di panggung bisa semenggelegar itu gitu. Kata Kak Adi, ini anak nggak ada falesnya ya. Ya ini juara nih kataku. Juara ternyata benar. Alhamdulillah. Tapi itu berkat dari dukungan si kakaknya juga. Kadang kalau aku kadang kayak suka pecicilan parah gitu, Cicilan banget. sering diomong, sering kayak jangan kayak gitu, kamu tuh harus gak boleh kayak gini, harus kayak gini. Jadi kayak dengan ada omongannya mereka itu juga membuat aku kayak oh iya ini mungkin jadi salah satu pelajaran aku nih biar nggak kayak gini lagi gitu ke depannya ya Bang ya. Banyak banget loh memang bapakku, mamaku yang di asrama itu ya, sumpah beneran. Ya karena kamu paling kecil kan? Aku paling kecil. Iya aku paling kecil Iya, benar paling kalau kecil. ceweknya paling kecil. Nah Bang, tapi gimana Bang? Umur berapa Abang pertama kali nyanyi? Umur berapa? Iya umur berapa Abang maksudnya itu bisa nyanyi, bisa mungkin naik dari panggung ke panggung gitu? Oh kalau bisa nyanyi dari kecil udah ikut-ikutan nyanyi. Dari umur berapa? Nyanyi biasa kayak seneng nyanyi aja dari kecil, dari sebelum sekolah. Cuman pertama kali tampil di panggung berani itu kelas 5 SD. 5 SD? Tapi waktu itu nyanyi pop bukan nyanyi dangdut. Oh. Nah, itu kan Abang dari kecil itu kan maksudnya itu nyanyi pop kan? Kenapa sekarang tiba-tiba berubah jadi suka nyanyi lagu dangdut? Apa maksudnya itu apa sih kok Abang tiba-tiba kayaknya nyanyi dangdut aja deh? Itu kenapa kayak gitu? Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena sebenarnya walaupun aku waktu itu pertama kali ikut lomba dan nyanyi di panggung besar lagu pop, tapi keluarga tuh selalu denger lagu dangdut, ngasih lagu-lagu dangdut. Kalau misalkan orang tua aku masak gitu, aku dibiarin pakai lagu dangdut. Jadi aku mau nggak mau dari kecil memang tahu dangdut. Oh berarti memang keinginan dari orang tua Abang jadi penyanyi juga nggak sih? Enggak juga sih, kalau orang tua aku Disupport lebih banget ke mungkin, bebasin. Iya. disupport banget Tapi ya. ketika aku pengen nyanyi dan mereka tahu dangdut ya kenapa enggak gitu kalau emang mau. Oke, pertanyaan ini yang keberapa sih pertanyaannya? Kayak yang kelima ya kali ya. Tapi tantangan terbesar yang Abang hadapi untuk menembus industri musik kayak gimana?
tantangannya tuh kayak abang masuk dunia entertain tuh kayak gimana sih? Kalau tantangan untuk menembusnya itu kita rasain waktu audisi nggak sih? Oh, Jadi iya, itu kita kan ini mau mungkin masuk audisi itu berarti kita mau masuk gerbang entertain nih, kita lolos atau enggak. oke. Nah setelah kita lolos keluar dari kompetisi, itu sebenarnya tantangan utamanya karena gimana kita bisa bertahan kan. Betul, di dunia industri kayak gimana Kalau ya. Sri Devi kan dia bertahan di entertain, dia bisa ke sinetron, nyanyi oke, kemana oke. Nah tantangan kita juga sama. Jadi apa yang bisa kita lakuin di entertain ini, kita bisa ya istilahnya bersaing sama teman-teman sekitar kita, gimana kita bisa tetap eksis gitu, dikenal orang, itu tantangannya. Ya. Tapi emang sih bang, kata orang, maksudnya itu kompetisi yang kita kemarin itu tuh bukan tantangan yang pertama, tapi tantangan yang pertama itu setelah kompetisi. Iya, Itu betul. memang tantangannya. Dari dulu-dulu kayak gitu sih ya, banyak orang Iya. ngomong ya. Karena dari kakak-kakak alumni DA juga kayak pasti ngomong, ini tuh belum kompetisi kalian, tapi kompetisi kalian tuh selesai dari Bener. kalian yang kompetisi sekarang gitu loh. Nah, kalau kayak gini bang, menurut abang kan sekarang tuh kan makin dari tahun ke tahun itu pasti bakalan banyak tuh yang namanya anak-anak baru yang masa itu luar biasa juga nyanyinya. Gimana sih bang tanggapan abang tentang dangdut itu sekarang? Dangdut kalau aku lihat semakin hari ya semakin berkembang, maju ya. semakin maju banget. Dangdut yang tadinya mungkin zaman-zaman aku awal nyanyi dangdut itu aku malu banget diledek sama temen. Kayak kok nyanyi dangdut gitu-gitu ya? Iya. Waktu teman-teman aku sukanya Justin Bieber, sukanya siapa dulu Avril apa? Ya yang itulah artis-artis barat Pokoknya gitu. ya artis barat ya yang Tiba-tiba pop mereka ya. pinjem HP ku, isinya tuh lagu dangdut sama lagu India, kan malu banget waktu itu kan. Tapi kalau sekarang zamannya udah berubah. Dangdut itu sekarang makin banyak dikenal orang, dan justru aku lihat sekarang apa ya, penyanyi dangdut yang nggak ada yang malu-malu lagi karena dangdut memang udah semaju itu gitu. Betul. Iya sih, juga dulu aku juga pertama kali ini nyanyi, aku kayak dibully Pasti ada juga. malu-malunya, Dibully kan? juga kayak, ih penyanyi dangdut, kita biduan, gitu-gitu. Padahal kayak sekarang tuh kayak kalian nggak tahu gitu loh, dunia dangdut tuh sekarang udah seluas apa. Iya. Kadang orang-orang di luar negeri tuh juga banyak loh yang suka lagu dangdut. Betul. Kayak bule-bule yang lain tuh banyak juga kan bang ya? Pale-pale. Iya. Nah, selama abang nyanyi, mungkin dari kecil sampai detik ini, hal apa yang paling berkesan saat abang Nyanyi. di dunia entertain dan nyanyi? Hal yang paling berkesan banget nih. Yang nggak bakal aku lupain. Iya. Aku pernah pertama-tama belajar nyanyi dangdut, terus langsung kayak menang lomba gitu dan diundang jadi bintang tamu di acara lebaran. Terus gak tahu kenapa si bandnya ini salah kasih musik, padahal kita udah JR. Nadanya tuh nada cewek, lagu Tiada Guna. Bayanginlah serusak apa lagunya, jadi Tapi bener-bener. asli lagunya itu apa? Memang tiada guna memang. Memang judulnya Tiada Guna, Tiada Guna. Iya. Nah itu JR itu udah nada cowok, nada aku udah pas. Kenapa pas tiba-tiba orang audiens sudah datang semua, aku nyanyi, ih nadanya kemana kataku. Aku ikutin aja kan, pas di rap gila, hancur. Hancur banget jadinya. Teman-temanku ada sekitar 5 orang yang Padahal ikut. udah JR ya. Itu nggak tahu deh. Itu paling berkesan di hidup abang. Paling berkesan karena itu pertama kali aku nyanyi dangdut di depan banyak orang, langsung salah nada. Ya Bayangin, ampun, guys. pasti malu banget gak sih? Malu Kayak, ya ampun kok bisa sih nada gitu. Tapi gak abang ngomelin orang band. Enggak sih, karena mereka juga ya, gimana ya? Hah kok bisa gitu? Kamu yang salah katanya, kenapa kamu tadi langsung ambil liriknya? Loh kan aku ikutin melodinya. Salah-salahan ya berarti ya, tapi gak sampai berantem kan? Enggak, jadi pengalaman juga lah. Iya benar. Tapi bang, maksudnya itu kan abang kan sekarang bisa dikenal orang sebagai penyanyi nih ya, penyanyi Amin, gitu kan. alhamdulillah. Nah, kalau misalkan abang nggak jadi penyanyi nih, abang kepikiran gak sih pengen kayak kalau gue nggak jadi penyanyi, gue jadi apa ya gitu? Nah itu justru kenapa aku kuat banget pengen audisi waktu itu. Karena aku mikir setelah lulus kuliah, kayaknya masih penasaran sama kompetisi dangdut gitu. Karena kan sebelumnya aku pernah ikutan juara 4 dan iya maksudnya belum begitu besar, belum jadi apa-apa gitu. Aku masih penasaran sama yang namanya kompetisi dangdut. Jadi setelah aku lulus kuliah, bener-bener aku mikir aku nyoba lagi deh sekali lagi audisi dangdut. Kalau memang nggak terima, ya gimana nantilah. Karena aku belum kebayang mau kerja apa. Iya. Tapi sekarang mikir lagi nggak? Enggak, karena Nggak mikir lagi. enggak, alhamdulillah. Karena alhamdulillahnya, iya jadi alhamdulillahnya waktu itu tuh langsung diterima. Kalau nggak diterima aku nggak tahu mau ngelamar kerja kemana. Oh, Karena tapi basic pengen kerja gitu, kerja yang
Pernah gak sih kayak pengen misalkan kayak, gue pengen jadi dokter nih, atau pengen jadi polisi atau jadi tentara atau apa? Enggak pernah Enggak, kepikiran? cita-cita aku cuma jadi pengusaha waktu itu. Pengusaha ya? Makanya kenapa bingung setelah lulus S1 itu mau kerja kemana? Bingung lah, udah audisi dulu. Tiba-tiba diterima, alhamdulillah. Walaupun nggak juara 1. Juara 2, 12. Tapi abang berapa sih 12 besar 12 ya? aku. 12 besar ya? Iya loh, wah pas kemenangan ikut kan masih? Ikut karena kan 12 besar 12 ditahan. ditahan kan? Sampai kamu jadi juara. Iya benar. Nah tadi kan kalau itu kan kita yang bahasnya itu hal yang paling berkesan dalam hidup abang selama bernyanyi. Sekarang hal yang paling terburuk di saat maksudnya itu abang jadi penyanyi sekarang, hal yang maksudnya itu yang paling buruk itu yang pernah terjadi. Yang paling buruk itu kalau menurut aku selesai kompetisi aku yang pertama. Jadi kan aku kompetisi 2 kali. Hah, emang pernah ikut apa? Pernah dulu sebelum ke yang sekarang, dulu pernah ikutan. Iya, jadi kenapa ketawa? Anak sebelah. Enggak dong, sekarang udah satu rumah dong kita. Iya, benar. Oh berarti sebelum ikut DA5 ikut itu ya? Iya. Ikut yang sebelah. Nah, kan aku bilang tadi, aku masih penasaran sama kompetisi dangdut, akhirnya aku ikutan lagi. Tapi itu maksudnya itu udah diterima? Iya, aku atau juara enggak? 4. Wow, keren KDI. Disebut. Nggak apa-apa, karena itu termasuk pencapaian aku juga. Oh iya, benar. Tapi di DA juara 12 tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Sebenarnya di KDI juga dulu alhamdulillah, cuman mungkin posisinya waktu itu tuh ya nggak tahu mentalnya belum siapkah, terus masih kuliah juga, dan ketika lulus dari KDI itu 3 bulan setelahnya ibu aku meninggal. Oh ya. Nah, menurut aku seumur hidup tuh keadaan terburuk ya di saat-saat itu. Iya benar. Jadi bayangin kamu lulus kompetisi, lulus audisi juara 4, kamu ngebayangin bakalan ngasih kejutan ke orang buat tua, orang buat tua, ibu, ya. terus ya setidaknya kehidupan kita ada naiknya lah. Iya, benar. Tapi ternyata setelah kompetisi malah kejutannya buat diri kita sendiri, ditinggal orang tua. Berarti itu ibaratnya itu kayak abangnya dari bahagia, dari benar-benar senang, ternyata di Langsung balik itu ada kesedihan yang benar-benar hancur banget ya. hancur banget. Dan alhamdulillahnya dibalas setelah ikut DA, dan sekarang insya Allah kehidupannya mulai membaik. Amin ya Allah, amin. Oke, ini masih ada beberapa lagi sih. Nah, sebutkan 3 Nama hewan? bukan lagu apa? yang mungkin sekarang lagi terngiang-ngiang di kepala abang, atau yang kayak selalu kayak gue tuh suka banget sama nih lagu itu. 3, kalau nggak ada 3, 2. Harus lagu dangdut atau bebas? Ya dangdut lah. Oh, dangdut. 3 lagu dangdut. Apa ya, lagu dangdut enak semua. 3 yang benar-benar kayak terngiang-ngiang terus gitu loh. Oh, laguku sendiri dong. Apa? Terlalu cemburuan. Apa? Terlalu cemburuan. Kamu nggak tahu? Ih, parah. Tahu. Mana coba nyanyi? Guys, nggak tahu nih guys. Dan kayak gitu. Aku nggak tahu lah, aku nggak hafal. Cuma aku tahu aja. Oke, tanya nomor 2. Kedua apa? Nomor 2 lagumu aku suka, Pada Siapa. Pada siapa? Oh tadi yang kita nyanyiin tadi. Ya, tadi kita udah nyanyiin. Pada siapa? Terus ketiga apa lagunya Mami Eri Susan? Kesungguhan deh kalau nggak salah judulnya. Kesungguhan Mami Eri Susan. 3 Jangan ya, pernah ya. kau berpikir, itulah liriknya. Oke. Nah, Bang, kan kita kan ada ya beberapa di dalam hidup kita tuh yang orang paling berkesan di dalam hidup kita gitu kan. Pasti ada lah. Nah, sekarang aku mau nanya Abang, di dalam hidup Abang itu ada nggak sih orang yang paling berkesan gitu loh? Tapi semasa perjalanan Abang ikut dunia entertain, ada nggak yang paling berkesan banget gitu? Loh, kalau orang yang paling berkesan paling Orang tua. pasti kan orang tua. Orang tua itu ya, itu keluarga. pasti orang tua, keluarga. Selain itu ada nggak? Mungkin yang selalu support system sampai detik ini, dari awal Abang berkarir sampai detik ini, ada nggak? Semua fanbase aku, Fanbase. Kak Adibal, Betul. bunda-bunda aku juga, Bunda Asna, Bunda Finland, ini Balima, banyak sih orang-orang yang berkesan yang sampai saat ini masih ngebantu gitu. Jadi kan kalau aku ngerasanya dari lulus kompetisi itu kita nggak selalu di atas gitu. Jadi setelah lulus kompetisi itu memang kita lagi dikenal nih. Ntar ada fase dimana kita turun dulu,
terus sekarang naik lagi. Nah itu orang-orang itu yang selalu support kita, Oke. yang bakalan berkesan. Iya berarti fanbase ya, tapi emang penting sih Bang fanbase itu karena gini loh, maksudku tuh tanpa mereka juga yang kayak selalu support kita, selalu mendukung kita, ya kita juga nggak akan jadi apa-apa, bener nggak? Apalagi bener. mereka tuh kan kalau fanbase gitu kan pasti yang kayak sering nge-share kayak ini bagus nih suaranya, komen, like, ngeramein lagu kita, mungkin kalau kita punya single baru, bener sih ya mungkin sampai detik ini juga kita kalau nggak ada mereka juga nggak jadi apa-apa juga. Nah, sekarang itu abang kepikiran gak sih pengen kayak duet kolaborasi sama genre lain gitu loh? Mungkin orang penyanyi luar kah atau siapa gitu? Kepikiran gak pengen gitu loh apa kolaborasi sama mereka? Pengen banget. Siapa? Pengen banget ya siapa? Siapa? Nggak harus dangdut kan? Iya terserah genre apa aja. Aku lagi kepikiran pengen coba lagu Bollywood tapi India. Cengkoknya tuh masih sulit untuk digapai gitu. Cuman aku lagi belajar sih. Oh. Kebayang aja gitu kalau Siapa penyanyi. Shahrukan? Shahrukan kan bukan penyanyi. Shahrukan bukan aktor ya? penyanyi. Iya. Aktor ya? Siapa? Sebutin. Sonu Nigam kemarin konser di Indonesia. Bukan Sarea. Sarea juga. Sonu Nigam tuh yang cowoknya. Oh. Kan ada Arijit Singh juga. Arijit Singh, aku tahu. Kalau yang kemarin konser di Indonesia kan Sonu Nigam. Pengen ya berarti ya semoga tercapai ya. Amin. Tapi itu kejauhan gak sih? Ya kan kita nggak tahu. Iya sih. Apa sih di dunia ini yang nggak akan terjadi betul. apa gitu yang nggak mungkin nggak terjadi. Nah sekarang ini mungkin yang terakhir ya, apa harapan abang di dunia dangdut agar lebih bisa maju di kancah internasional? Harapannya kayak gimana untuk dunia perdangdutan ini? Harapan untuk dangdut berarti? Iya, harapan untuk dangdut, harapan untuk abang juga boleh sampein ke pemirsa. Anjay pemirsa. Iya cepetan. Oke, kalau harapan untuk dangdut yang pasti karena sekarang dangdut udah maju banget gitu. Apalagi sekarang talent-talent dangdut itu makin berkualitas. Ada Sri Devi, di atas Sri Devi nanti ada lagi, bakal ada lagi. Aku berharap sih dangdut semakin dikenal, semakin maju, dan sekarang kan udah terlihat orang-orang nyanyi dangdut itu nggak ada lagi yang namanya gengsi kayak dulu kan. Berarti itu udah terbukti kalau dangdut memang sekarang udah di atas, udah bisa menyaingi genre lain-lainnya gitu. Dan kalau harapan buat aku ya bisa bertahan aja di dunia entertain, bisa mencoba hal-hal baru. Nggak stop di sana aja ya Bang? Iya, karena kan kita hidup harus cobalah, mana yang kita belum pernah coba, mana kita yang bisa coba ya coba aja. Betul. Dan jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Betul, karena kita nggak tahu di pintu mana kita bakalan nemuin titik terang. Betul. Kayak aku juga, aku nggak nyangka sih Bang, maksudnya itu kayak sekarang syuting gitu loh, ngerti nggak sih, kayak main peran yang benar-benar kadang jadi yang antagonis, kadang yang kayak bener-bener kayak bocah yang kocak-kocak kayak gitu. Padahal aku dulu kayak mikirnya, aku nggak kepikiran loh bakal maksudnya jadi pemain sinetron gitu, ngerti nggak sih? Karena kan ya bener sih kalau kita coba itu kita nggak akan tahu gitu loh rasanya gimana. Mungkin jadi host juga kita nggak tahu rasanya kayak gimana. Jadi untuk semuanya jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Benar tidak? Bener. Benar. Oke, mungkin itu aja sih. Kita mau pindah ke orang lain ya. Oh, udah nggak ada lagi? Nggak ada. Mau lagi? Lagi dong. Masih begini doang. Udah lah nanti. Oh iya, nanti mereka mau aku ajakin horor guys. Tapi kita mau ngeliat dulu nanti kapan ya kita ajakin. Mau nggak nanti? Mau lah. Mau. Konten horor. Konten horor. Hidupku lebih horor. Horor. Ya. Nggak kayak gitu juga dong, nggak curhat. Oke guys, itu aja. Kita mau lanjut ke teman-teman yang lain. Ini Bang Ram udah selesai kita tanya-tanyain. Kita langsung tanya ke yang lain juga. Bye-bye. Thank you.